Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa dzurriyyatihi wa ahli baitihi khususan ila ma'alif hadal kita wa sahbihi ya sallallahu lana wa lahumul fatihah. Alhamdulillah rabbil alamin rahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Qala ma'alif rahimahullah wa nafa'ana fi dharain amin rabbal alamin rabbi sholli syadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bab wa isratin nisa'i utawi iki bab mertelakake ncerawungi wong wadon. Bab membicarakan tentang masalah menggauli istri ya. Jadi Islam itu memang agama yang sangat lengkap dari hal terkecil sampai hal yang terbesar sudah tercover semua di dalam Islam. Ya, maka agama yang sangat sempurna adalah agama Islam. Semua aspek kehidupan manusia, ya, bidang-bidang kehidupan manusia semuanya sudah tercover di dalam agama. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Termasuk juga dalam masalah etika atau tata cara menggauli seorang istri ya, itu ada aturannya. Orang mau ngasal kabluk, orang mau ngasal bergaul, tetapi juga ada etikanya bagaimana cara menggauli seorang istri berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa? Karena ini berimbas kepada keturunan kita. Ya, jangan sampai keturunan kita itu cacat, jangan sampai terkena sesuatu hal yang tidak diinginkan. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala ngendika sapa Abi Hurairah ngendika sapa Rasulullah dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mal'unun tawi wong kang den laknati iku man wong. Mal'unun utawi wong kang den laknati iku man wong ata kang teka sapa man atau ata kang jimak sapa man imra'atan ing bojo wadon fi tuburiha ing dalam tubure imra'ah. Jadi orang yang dilaknat oleh Allah adalah orang yang menjima istrinya melalui lubang belakang. Sing kocape apa? Kocape adalah anal syak ya Pak. Itu tidak boleh. Jadi menjimak perempuan dari arah tuburnya perempuan termasuk perkara yang dilaknat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Walaupun Allah mengatakan an-nisa'u harsul lakum fa'tu harsakum aina syi'tum. Ya, tetapi ada etika di dalam menjimak seorang perempuan ya, supaya nanti keturunannya juga bagus, tidak ada cacat ya. Jadi yang namanya hubungan suami istri itu dimulai dari pranikah sampai pada sesudah menikah. Jadi dimulai dari sebelum menikah bagaimana ya, jangan kemudian seperti anak sekarang belum apa-apa sudah berbuat hal-hal yang dilarang oleh agama. Nanti kalau misalnya jadi anaknya jadi apa? Kan seperti itu ya. Jadi mereka tidak bisa menahan nafsu, tidak bisa menahan godaan setan. Makanya kata Rasul itu mengatakan ya maksaras sabab Manistatokta al-ba'ah al-yatazawwaj. Ya, wahai golongan pemuda, jika engkau barang siapa yang telah mampu dengan ongkosnya nikah,
maka falyatazawwaj, maka nikahlah. Kenapa? Karena itu bisa aghaddul basar, bisa menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan dari kemaksiatan, menjaga farjinya, menjaga kemaluannya dari yang namanya perbuatan zina. Itu mulai dari pranikah, ketika nikah, dan juga setelah menikah, yaitu bagaimana. Nah, maka kadang-kadang zaman sekarang ya, karena terpengaruh dengan media sosial, dengan dengan pergaulan yang sudah tidak mengenal batas, maka sekarang banyak terjadi hamil di luar nikah atau melakukan hubungan-hubungan yang dilarang oleh agama, sehingga kalau menjadi anak ya anaknya rabut. Makanya sekarang banyak anak-anak yang nakal, banyak anak-anak yang tidak solehah, ya, karena dihasilkan dari hubungan yang tidak baik, hubungan yang jelas melanggar syariat ajaran agama Islam. Maka ini perlu disampaikan kepada generasi muda kita supaya jangan sampai melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Rawahu Abu Dawud riwayat tagunati sapa Abu Dawud, Imam Abu Dawud wa Nasai lan Nasai wa labdu tawallafat hadis. Ya kalau kadene Abu Dawud wa rijalu tawi pira-pira rawine hadis iku sikotun pira-pira kumandel. Lakin a'alla lan tetapine wa lakin illa lan tetapine den elati apa bil irsali mursali hadis. Wa an Ibnu Abbas langsung Ibnu Abbas radhiyallahu an kala ngendong sapa Ibnu Abbas kala ngendika sapa Rasulullah junjungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kanjeng Nabi bersabda, la yang durullahu ila rajulin ata rajulan awim ro'atan tuburiha, la yang duru orang ningali rahmat sapa Allah ila rajulin maring wong lanang ata kang jima sapa rajulan ing wong lanang. Ya Allah, arane berarti hubungan homo. Ya Allah Ta'ala tidak akan melihat rahmat, memandang rahmat kepada lelaki yang melakukan hubungan dengan lelaki. Artinya melakukan hubungan seksual antar sesama jenis. Ya, ini tidak boleh. Tapi ada negara-negara yang melegalkan, ya, negara-negara yang melegalkan hubungan sesama jenis, baik laki-laki dengan laki-laki, perempuan dengan perempuan, itu jelas dilarang oleh agama. Ya, ini berbahaya seperti sebagaimana kaumnya Nabi Lot alaihissalam itu dihancurkan oleh Allah. Kenapa? Karena melakukan gay sesama jenis, laki-laki dengan laki-laki. Wong lanang ora seneng maring wong wadon. Ya, wong lanang senenge maring wong lanang. Kalau orang laki-laki senang dengan perempuan, mencintai perempuan yang wajar, itu manusiawi. Tapi kalau perempuan senangnya dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki, berarti itu sudah tidak wajar. Ini ada kelainan seksual, ada penyakit. Ya Allah tidak akan memandang rahmat kepada lelaki yang menjima lelaki. Awim roatin utawi wong wadon fituburia ing dalam tubure imro'ah. Yang tidak melihat seorang lelaki yang menjima perempuan, yang menjima istrinya melewati jalan belakang. Walaupun istrinya, walaupun itu sah, tetapi tidak dipandang rahmat oleh Allah. Kenapa? Karena ada lubang yang memang sudah jalannya, ya, untuk dimasuki, jangan masuki yang lain, ya. Rawahu Tirmidzi wa Nasa'i, rawang riwayat ngati sapa At-Tirmidzi, Imam Tirmidzi wa Nasa'i lan Nasa'i wa Ibnu Hibban
ayu iban wa a'alla wa u'illa lan tenelati apa bil waqfi mauqufi hadis. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu sangga Abi Hurairah radhiyallahu anhu Nabi sangga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kala untuk kesepakan Nabi maka na yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'dhi jarahu. Man utawi sabane wa kana ana sapa man iku yu'minu iman sapa man billahi kelawan Gusti Allah wal yawmil akhir lan dina kiamat. Kata Rasul mengatakan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat fala yu'dhi monggo aja nglarakake sapa man jarahu ing tanggane man. Maka janganlah menyakiti tetangganya. Karena tetangga kita berhak hidup tenang. Tetangga kita berhak untuk hidup tidak diganggu. Ya. Ini betapa Islam itu menghargai, memperhatikan kehidupan bermasyarakat. Ya, kenapa? Karena kita adalah homo sosialis, manusia sosial yang tidak lepas dari bantuan orang lain. Maka di dalam kehidupan bermasyarakat harus saling menghormati antara satu dengan yang lain. Dengan tetangga, itu tetangga ini. Karena kalau ada apa-apa adalah tetangga kita yang duluan membantu kita. Ya, maka para Rasulullah itu meminta kepada kita, misalnya salah satu contoh ketika kita membuat sayuran, ya perbanyaklah kuahnya dan berilah tetangganya. Ya, jangan sampai kemudian kita egois, tidak mengerti keadaan tetangga. Jadi kata Muhammad, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kiamat, maka janganlah menyakiti tetangganya. Walaupun tetangganya non muslim, selama dia tidak mengganggu kita, tidak masalah. Namanya hablum minan nas, hubungan antar sesama manusia. Tidak masalah walaupun non muslim. Ya, itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, membuat kehidupan yang madani, kehidupan yang saling hormat menghormati, saling menghargai antara satu dengan yang lain, walaupun dengan pemeluk agama. Itulah indahnya Islam, ya. Apalagi sesama muslim, dengan non muslim saja kita disuruh oleh Rasul dan oleh Allah untuk menghormati. Wastausulan perintah sira. Stausulan perintah sira min nisa'i kelawan wong wadon khairon ing bagus. Perintahlah istri kita dengan kebaikan, melakukan kebaikan, melakukan ibadah, apalagi seorang apalagi seorang perempuan, ya, itu harus dididik. Itu menjadi kewajiban seorang lelaki. Menjadi orang yang menjadi imam rumah tangga harus mampu untuk mendidik seorang perempuan. Maka wanita berarti wanita ditoto. Kalau menjadi perempuan siap ditata oleh seorang suami. Jangan menjadi perempuan tapi sok ngatur maring wong lanang. Itu tidak boleh, ya. Jadi kalau kita memerintah kepada seorang perempuan, ya diberitahu dengan cara yang bagus. Jangan mentang-mentang laki-laki kemudian seenaknya saja, dengan kasarnya meminta kepada seorang perempuan. Tidak boleh, ya. Memanggil juga dengan cara yang bagus. Rasul sendiri ketika memanggil Aisyah dengan kata ya Humairah, yang kemerah-merahan bibirnya. Ini sungguh sangat romantis Rasulullah, ya. Mengajarkan kepada umatnya dengan sabdanya khairukum li ahlikum. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik di antara kalian terhadap keluarganya. Wong lanang sing paling apik adalah wong lanang sing paling apik terhadap istrinya. Maka jangan mentang-mentang
menjadi lelaki kemudian berbuat kasar, apalagi terjadi yang namanya KDRT, kekerasan dalam rumah tangga, tidak boleh. Ya, Islam tidak mengajarkan berperilaku keras, apalagi menganiaya kepada istrinya sendiri. Wa innahunna mongko setuhune nisa iku khuliqna den gawe sapa nisa. Wa innahunna mongko setuhune nisa iku khuliqna den gawe sapa nisa min dilain sangka igo wekas. Kenapa? Karena perempuan itu diciptakan oleh Allah dari tulang rusuk yang sebelah kiri. Jadi tulang rusuk kan bengkong, nek dikerasi tugel, nek dibiarkan akan terus melengkung. Maka luruskanlah dengan cara yang halus, dengan cara yang santun, dengan cara yang lemah lembut. Itulah wanita. Namun wadon agak cangkeme ya wajar walaupun wadon. Hawa memang terus ya. Ya wadon wajar. Wa inna awaja sain makalan setuhune luwe bengkonge suwiji-wiji. Wa inna awaja sain mangka setulan setuhune luwe bengkonge suwiji-wiji. Fidul ai ing dalam iku wekas iku a'lau arandure dilaun. Kenapa sesungguhnya sesuatu yang lebih bengkok di dalam tulang rusuk adalah atasnya, yang paling atas itu yang paling bengkok, maka diluruskan dengan cara yang baik. Fa inda abta mongolamo tumandang sapa sira. Fa inda tamanggolam tumandang sapa sira tuqimu ing jejegake imro'ah. Wa inda tamanggolam tumandang sapa sira tuqimu iku tuqimu jejegake sira ing dilun kasar tahu mongko mecah lan ugel sapa sira ing dilun. Dadi nek sampeyan nggih dilurusake ya diluruskan tulang rusuknya maka akan menjadi patah. Dilurusake patah, dibiarkan juga terus bengkok. Maka diluruskan bertahap. Itu kasih wong lanang. Karena kudune pinter didik. Orang cukup pinter luru duit. Tetapi pinter didik ya syukur pinter didik, pinter luru duit. Ya. Bisa membahagiakan seorang istri. Tidak semuanya dijuju uang semata-mata, tetapi juga pendidikan masalah batiniah, masalah agama jangan sampai ketinggalan. Kenapa kalau punya seorang istri yang tidak tahu agama, sedangkan suaminya tidak mendidiknya, bahkan tidak memberikan kesempatan kepada istri untuk belajar agama, maka dosanya akan diberikan kepada seorang suaminya. Ini menjadi tanggung jawab dunia akhirat. Wa ing tarak tahu lamun ninggal sapa sira ing dil'un. Wa ing tarak tahu lamun ninggal sapa sira ing dil'un. Lam yazal ora lebar-lebar apa dil'un iku awaja bengkong apa dil'un. Kalau ditinggalkan akan terus ke dalam kebelengkungan, kalau dibiarkan akan terus ke dalam kemaksiatan, terus dalam kebodohan, terus di dalam kemaksiatan. Maka tidur sedikit. Wastausu lan perintah sapa sira binisai kelawan wong wadon khairon ing kebagusan. Lamun perintah ya perintah sing apik, muttafaqun alaih. Hadza utaiki hadis iku muttafaqun dan mufaqati apa alih hadis
Walabdu tawi lafate kulil Bukhari katin Imam Bukhari wal muslimin al katin Imam Muslim. Fa inistamta'ta mongko lamun ngalap seneng-seneng sapa sira ya kelawan imro'ah. Fa inistamta'ta mongko lamun ngalap seneng-seneng sapa sira ya kelawan imro'ah. Istamta'ta mongko ngalap seneng-seneng sapa sira ya kelawan mar'ah. Wa biyan ku tetep kelawan mar'ah. Iwajen utawi bengkong ya lamun ngalap seneng-seneng karo wadon ya sing halus ya. Aja modele kasar, aja memaksa. Makanya pendapatnya Imam Syafi'i yang mengatakan bahwa wong wadon kuwi nek dijak wong lanang ora gelem dilaknat karo malaikat itu termasuk perlu ditafsiri. Artinya bahwa yang namanya hubungan seksual itu adalah ben sama-sama seneng. Lanang seneng, wadone ya seneng ya. Jadi namanya ada terjadi sebuah hubungan namanya simbiosis mutualisme. Wadone untung, lanang ya untung. Wadone nikmat, lanang ya nikmat. Aja lanang tok sing nikmat wadone. Sehingga kalau nggak seperti itu nanti mudah retak, rumah tangga mudah retak. Maka harus sama-sama mendapatkan kepuasan. Ya sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in dzabtalan lamun tumandang sapa sira. Tuki maha jejegaken sapa sira ing imro'ah. Tuki maha jejegaken sapa sira ing imro'ah. Kasartaha mongko mecah sapa sira ha ing imro'ah. Wa kasruha utawi pecah imro'ah. Wa kasruha utawi pecah imro'ah iku tolak wa nalak mar'ah. Jadi pecah iki berarti terjadi perceraian ya. Terjadi perceraian, maka jangan sampai ya, kalau bisa ya saat hidup sekali jangan sampai mencerai. Jangan sampai mencerai perempuan. Kalau bisa diusahakan ya. Pernah wadon kakek cangkem wajar wadon cangkem loro ya. Masih kakek cangkem ngomong. Tapi justru wadon sing cerewet ini adalah perempuan yang sayang kepada suaminya. Ada sebuah penelitian wadon sing cerewet itu wadon sing sayang karo suami. Bisa cerewet karena sayang karo wong lanang. Jadi kalau wong lanang sabar apa ora. Dene kan mana wadone cerewet lanange menapane wadon ngomong wadone ngomong-ngomongan bareng ya tukaran dadi ini. Para wadon tukaran bareng. Ini salah satu harus mengalah sehingga apa? Yang tercipta keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah wa anjabir. Qala wallahu alam bis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.